Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dan saya dan Siti Kaluda di sini kami mau memberi asupan makanan pada tanaman cabai yang kemarin gagal ya. Ya nggak gagal, yang termasuk sempat terserang berbagai jenis. Mulai dari keasaman tanah tinggi, daun rusak, daun ini ya, menggunakan ini ya, kalsium bubuk ya, kalsium bubuk dengan KNO putih. KNO putihnya ada nih, dengan takarannya dalam satu tangki kurang lebih pira mas? 1,5. 1,5 apa? Gayung. Oh, 1,5 gayung. 1,5 gayung. Ini satu KNO nya langsung 2 kilo langsung masuk di 1 ember ya? 1 ember sama kalsiumnya 2 ember. 2 bungkus. Kalsium 2 bungkus, KNO 2 bungkus. KNO 2 bungkus. Iya. KNO berarti 1 kilo setengah. 2 kilo. Oh, 2 kilo kalsium, 2 kilo KNO putih. Iya. Dijadikan 1 ember. Habis itu setelah diaduk merata, setiap pemakaiannya digunakan per tangki ukuran kurang lebih 20 liter menggunakan 1 gayung setengah, berarti 1,5 liter kurang lebihnya ya. Iya. Dan cabenya sudah, alhamdulillah, buahnya sudah mulai nempel semua, sudah kena pelet perangko 6.000, sudah nempel. Jadi ibarat kata Nyi Loro Kidul pun kalah ya, kena pelet langsungan. Ini yang sebelah ini persiapan cabai keriting sana itu, tempat kokerannya belum kita upload kemarin. Ini mau dibuat parit dulu, paritnya mau dikasih dalam dulu, dibentuk dulu supaya menjaga keasaman tanah nggak naik, karena nitrogennya di sini sangat tinggi guys. Nitrogen alam yang saya maksud ini ya, nitrogen alam di sini sangat tinggi banget. Ke apa lanjut? Ini cabenya yang kemarin ya, dilihat perubahan yang maksimal, termasuk ya dari yang ini, yang persiapan tuh ini ya, cabai keriting. Buah-buahnya sudah mulai terlihat semua nempel ya guys ya. Nih ya guys ya. Cuman kemarin sempat ini ruasnya itu lembek, ketinggian nitrogennya karena sampai lemas begini ya, sangat lemas banget, tinggi banget nitrogennya kemarin. Maka ini membutuhkan kalsium dan kalium. Seharusnya tadi nih pemupukan tugal, tapi pemupukan tugal kita undur minggu depan atau hari Jumat lah, kalau nggak hari Senin. Kurang lebih dalam pengkocorannya, pemberiannya sekitar 100 mili ya, kurang lebihnya. Pengkocoran ada 2 tipe ya, ada yang bisa dikocorkan di pangkal batang kalau dosis pemberiannya nggak terlalu tinggi ya.
bisa juga di tempat lubang tersendiri. Ini tadi pembuatan lubangnya sebenarnya untuk pemupukan tugal sebenarnya. Cuman temen nunggu saya lambat datang, langsung dia ini ya, dia kocor dulu sementara. Tugalnya lagi undur. Ini buahnya ya. Ini buahnya, untuk buahnya saja sudah begini ya. Sudah nempel, cuma kan nggak bisa maksimal karena gangguan waktu kecil. Ini waktu kecil itu hari tinggi rendah ya guys ya, tinggi rendah. Tapi sudah berubah. Aduh, kok aneh nih. Bentar. Oh, coklat. Ki apa sempal? Layu sempal patah. Bagaimana guys? Lihat pentilnya. Kalau dibuka sudah jadi ya. Kalau ini yang cabai kapan hari itu imperial. Ini kapan hari yang sebelah sini yang pendek-pendek banget ini, yang asam tanahnya tinggi sekali ya. Tapi ini sudah rata, sudah ngimbangi yang lain. Jadi nanti ini bisa dilihat hasilnya, buahnya mulai kelihatan tampak kurang lebih 1 bulan dari hari inilah, baru kelihatan tampaknya yang keluar sudah besar lah ya. Kalau untuk minggu-minggu ini atau minggu depan baru mungkin pentil udah baru mulai, mungkin seujung jari, seujung kelingking lah ya. Kalau bunganya sudah alhamdulillah nggak ada gangguan ya, sudah kerontokan nggak begitu ini. Nih, ini yang daerah dingin kelihatan guys, ini bentuk buahnya ya. Karena di sini silo, nih buahnya semua nih. Memang kemarin di bawah gagal nih, ada berapa titik gagal, mungkin kepetikan sampai ke-4 kok nggak ke-5 nih. Tuh 2, 3, kurang lebih 4 kali petik gagal kemarin, gangguan karena kesalahan dari awal penyetingan parit, pembentukan gudutan kemarin kan nggak confident saya, jadi dia kejar waktu karena benih sudah tinggi ya. Ini yang paling asam banget, yang tengah paling beda sendiri. Paling tinggi lomboknya yang pinggir sana dengan pinggir sana ya guys ya. Buat teman-teman yang nunggu untuk pemberian asupan cara pupuk tugal yang baik dan tepat, mungkin minggu depan lah. Memang ada beberapa teman-teman lagi menunggu ya dengan takarannya. Jadi pemberian tuh bisa di pangkalnya, bisa di samping di lubangnya, bisa kurang lebih 10 cm ya lubangnya. Karena lubang itu nanti kita gunakan untuk pupuk tugal. Kita perhatikan buah-buahnya ya guys ya. Sebenarnya panjang banget nih guys.
Ini buahnya kelihatan semua, sudah nyantol 90% lah, sudah nempel ya pentilnya. Nih sayangnya silo guys. Kalau dengan tangkainya ini kalau sudah tua ini hampir 2 jengkal, 1,5 jengkal lebih. Besarnya kurang lebih hampir 1, kayak induk kaki nanti ya. Nih sudah mulai terlihat yang daerah dingin, sudah kelihatan nih guys ya. Buahnya guys, silo sayangnya. Nih sudah nempel semua guys. Padahal kapan hari sempat mau frustasi, mau menyerah lah, mau bener-bener sudah nggak mau merawat, tapi kita dorong. Namanya kalau kita menyerah kan sama aja itu kita dalam peperangan menyerah sebelum kalah, rugi. Kita belum tahu ini kok kenapa harus menyerah, tapi setelah nih ya guys ya. Kurang begitu jelas karena panas terik silo. Memang asam tanahnya tinggi banget di sini. Kita langsung ke ujung aja. Oh ya, ini buat teman-teman, kapan hari ada yang berkomentar di kolom komentar kalau daun cabai terkena virus daun kuning, apakah masih bisa produksi bang? Nah ini salah satu daunnya kuning ya guys ya, virus. Kelihatan kah? Ya kelihatan ya. Tapi kita lihat buahnya, buah bawah pentilnya. Kapan hari saya menyatakan masih bisa reproduksi, cuman hanya buah nggak bisa maksimal. Pada umumnya misalkan panjang, dia nggak begitu panjang, dia akan berubah pendek. Tapi reproduksi tetap dia reproduksi, karena dia ciri khasnya dia gennya gen perempuan ya, atau gen berbuah. Makanya tetap dia berlanjut berbuah. Kita buktikan dengan ini ya. Nah, kita buktikan dengan ini. Nggak ada yang rontok ya, ini kena virus. Makanya saya nyatakan jangan berkecil hati kena virus, yang penting dilanjutkan untuk perawatan, pemberian asupan, tetap dia reproduksi. Tapi nggak reproduksi 100% memang ya. Kita bisa tunjukkan yang lain lagi. Nah ini ya, ini yang paling parah. Tapi pentil semua jadi, tapi tetap kita obatin ini untuk mendompleng tunas-tunas terbarunya aja, supaya buahnya bisa ini ya. Ini pentil-pentilnya kelihatan ya guys ya. Coba kita carikan yang di tempat yang teduh, supaya terlihat nggak terlalu silo ya, yang kena virus dia berbuah atau tidak. Nah ini guys, ini saya rasa bisa diperhatikan ya, kelihatan ya guys ya, yang kena virus.
bisa kelihatan ya. Terus kita lihat hasil buahnya. Nah, dalam persentase nggak 100% jadi memang ya, tapi dia sebagian tetap jadi ya, masih ada pentil-pentilnya. Makanya yang penting pertama kali itu asupannya, pemberiannya. Selama kita pemberiannya asupan, kebutuhan mereka dicukupi, tetaplah masih reproduksi. Kelihatan ya, itu yang di tempat teduh. Ini coba kita carikan lagi contoh lain lagi ya. Kalau ini yang di paling pinggir dia kalah dengan akar singkong sebenarnya. Singkong paling kuat sekali menarik unsur hara ya. Dan usahakan kalau memberikan asupan pada cabai yang kena virus itu daunnya supaya didompleng supaya bisa ini ya guys ya, bisa tunas baru atau mengeluarkan daun kuning tapi segar daunnya. Jangan biarkan daun berkerut begini. Kalau berkerut ya nanti akhirnya dia ini gagal, dia hanya mengeluarkan tunas saja, nggak mau mengeluarkan kuncup bunga atau kelopak bunga ya. Tapi kalau yang terserangnya itu 100% ya, kalau spekulasi dengan modal dengan perbaikan masih lebih dominan tinggi banget ya, lebih baik diganti ulang, direhabilitas ya. Kita cek daerah pinggir sini, mudah-mudahan ada. Nah, jadi sudah nempel semua. Ada pun yang gugur 1-2, tapi ini sudah waktunya penanganan alat buah ya. Di sini ada tanda-tanda yang tersengat alat buah. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya. Bisa diperhatikan nih kuning ya, virus. Tapi kalau kita nggak tanganin baik, dia akan runtuh nanti, akan berjatuhan. Ini buahnya dilihat, kelihatan ya, nih berbuah tapi cenderung pendek dia akhirnya ya. Makanya asupannya harus dipenuhi supaya buah itu bisa setidaknya mengimbangi yang lain. Ini juga virus, ini buah ya. Intinya jangan menyerah lah kalau tanaman kita ada kendala di lapangan ya. Kita bisa tanyakan di teman-teman kreator yang lain, konten lain yang benar-benar memberi saran, bukan menjerumuskan ya, yang benar-benar mau memberi saran demi majunya para petani ya. Buat teman-teman yang sudah tahu, yang sudah paham, marilah kita berbagi bersama supaya petani kita itu semangat dalam melaksanakan ini ya, kegiatannya. Karena tegaknya negara adalah penyokong, salah satunya yang paling utama adalah pertanian ya, orang petani. Di sini yang kena virus nggak ada yang kita cabut guys. Yang kena virus nggak ada yang kita cabut, tetap kita beri asupan yang sama karena masih ada hasilnya. Kalau kita cabut kan berarti kan agak berkurang nanti hasilnya. Bagaimana sarannya buat petani yang lain bila tanaman kita itu terkena penyakit dari karat daun, dari virus, mulai karat daun, virus, keasaman tanah tinggi, dan antrak, dan masih ada yang jenis lainnya lagi? Kalau sarannya daun, jangan menyerah ya. iya, jangan menyerah. Tetap ambisi, harus bisa berusaha untuk
memperbaiki. Paling enggak banyak tanya jawab. Ya. Di sini emang banyak yang terkena virus, kita nggak cabut guys, sama sekali nggak cabut. Kita masih lanjutkan. Nih, ini kena lagi ya. Tetap kita lanjutkan. Padahal waktu kecil kapan hari dilihat waktu kita tayangkan seakan-akan malas mau nonton mas ya. Guys ya, malas mau nonton buat penonton, dan masnya sendiri sempat gerutu dia, sempat frustasi, dia datang, dia nelpon. Kadang sampai saya marah, satu hari nelpon sampai 5 kali. Suruh datang, suruh cek, suruh datang, suruh cek. Jengkel saya kadang. Agak ada perubahan lah ini, Pak. Ini perubahannya ini menurut saya pribadi 90% bahkan 100% perubahan total. Ya namanya tinggi rendahnya tetap nggak bisa sama. Wong ibarat kata itu kita punya anak yang dengan usia sama. Nah, ini nggak ada buah sama sekali. Kemarin ya. Nah, ini sudah jadi. Mulai nih, dalam nih, kelihatan. Nah, kelihatan. Masalah rontok 1-2 wajar, masih wajar. Karena kita belum pemberian KCL-nya belum ya. Tapi ini kita goyang sekuat mungkin. Nggak ada ya. Kalau cabai nggak normal digoyang sekuat mungkin gini rontok ya. Ini panggah rampung separuh. Wes mah jam 6 soalnya ini. Kurang jam. Serah aku deh ngomong. Nah ini kelihatan ya. Nih jadi semua nih. Nah. Cuman memang terlalu lentur, lemas sekali nih ruas-ruasnya, dan daun lemas sekali karena tingginya nitrogen. Tapi ini sudah berubah, bisa kelihatan semua ya. Cuma gelap karena silo guys. Ini kan kuning kemarin Pak. Sempat daunnya kuning, kuningnya bukan kuning penyakit ya, kuning muda, muda banget. Ini alhamdulillah agak biru sini. Ya, makasih guys ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi keterangan pupuk kocornya sudah kita sebutkan di awal mula tadi. Kalsium dengan KNO putih ya. Makasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.